Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmariana Hasibuan, Prodi PAI B2, semester 3, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan IAIN Batanghari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen filsafat pendidikan, Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan saya tentang aliran filsafat pendidikan, pragmatisme dan eksistensialisme, dan pemikiran tokoh-tokohnya dan konsep pendidikan dalam pandangan filsafat tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang tindakan atau perbuatan. Pragmatisme merupakan aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dan perantaraan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memiliki pandangan bahwa kriteria kebenaran suatu adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Mungkin suatu konsep atau peraturan sama tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi berguna bagi masyarakat yang lain. Kedua, saya akan menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama, Charles Sandre. Dalam konsepnya menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Yang kedua ada William James. Menurut William, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Dan menurut pendapatnya, pragmatisme adalah filsafat praktis, karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan. Yang ketiga ada John Dewey. John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah mengarahkan bagi perbuatan nyata. Yang keempat ada Heráclitos. Pemikiran yang paling terkenal adalah mengenai perubahan mengenai alam semesta. Konsep pendidikan menurut aliran pragmatisme. Siswa dipandang sebagai organisme yang memiliki kemampuan yang kompleks untuk berkembang, dan sesuatu dari kompleksitas tersebut ada banyak hal yang mungkin bisa didapatkan atau dikembangkan. Dalam aspek pemeranan guru berperan sebagai pembimbing siswa tanpa mengabaikan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri, karena bagaimanapun juga sesungguhnya tidak ada yang boleh yang hanya malas untuk belajar. Tidak ada orang yang boleh. Jadi setiap anak itu memiliki keunggulan masing-masing. Tugas guru menjadi fasilitator belajar untuk mereka. Metode yang digunakan dalam pembelajaran aliran metode learning by doing, yaitu metode kebenaran yang hakiki yang bersifat praktis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aliran eksistensialisme dan tokoh-tokohnya. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa abad ke-19 dan ke-20 yang sepaham bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia. Bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu manusia yang melakukan, yang merasakan, dan yang hidup. Tokoh-tokoh pemikiran aliran eksistensialisme diantaranya Jean-Paul Sartre. Ia merupakan filsuf kontemporer dan seorang penulis Prancis. Yang kedua ada Soren Bay. Ia mulai belajar teologi
di Universitas Copenhagen. Ia sangat menentang pemikiran Hegel yang pada waktu itu mendominasi di universitas tersebut. Ada Martin Buber, adalah filsuf Jerman kelahiran Australia terkenal dengan filsafat dialognya. Yang keempat ada Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan seorang filsuf asal Jerman. Ia belajar di Universitas Freiburg di bawah konsep pendidikan dalam pandangan filsafat eksistensialisme. Yang pertama, peranan pendidik atau guru. Seorang guru yang eksistensialis akan mendorong siswa-siswanya untuk bertanggung jawab dan dapat mengatasi dampak dan semua tindakan yang dilakukan mereka. Berani berbuat berarti berani menerima konsekuensinya. Siswa harus menerima konsekuensinya. Yang kedua, tugas anak didik. Menurut filsafat eksistensialisme, orang yang akan menerus-menerus membuat pilihan dan pada akhirnya menegaskan diri sendiri. Yang kurikulum eksistensialisme menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu memiliki kontribusi pada pencarian individu akan makna eksistensi itu mengutamakan kurikulum liberal yang merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.